saya pernah mengikuti pelatihan hipnosis. Hipnosis yaitu menghipnotis anak-anak. Bagaimana merelaksasi anak-anak yang tadinya anak-anak itu mungkin ini pas sekali yang di pondok pesantren mungkin terpaksa ya, anaknya pengen kabur, ngamuk dan lain sebagainya. Itu saya pernah mengikuti pelatihan di Solo waktu saya masih bertempat tinggal di Solo karena saya berpindah-pindah tempatnya itu. Di sana mudah sekali cara memperlatih. Nanti saya ajar di situ ada ya relaksasi dan evaluasi. Nah, nanti bisa sama teman-temannya nanti. Jadi nanti kalau ustaz-ustazah pada saatnya sudah ngajar di masing-masing unit, nah itu nanti bisa dipraktekkan. Tapi ini bukan itu ya, menghipnotis loh ya. Kalau hipnotis itu seperti apa ya, semacam membius gitu ya, membius dengan mantra-mantra mungkin ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi konseling itu seperti mengarahkan kepada peserta didik supaya peserta didik itu percaya diri dan bisa memberi keputusan apa yang harus saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan. Jadi intinya membuat peserta didik itu menjadi lebih mandiri, begitu ya Bu ya. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf loh ya. Jadi Bapak Ibu peserta diklat ini harus melihat saya lagi gitu. Harusnya ini tadi dimoderatori oleh Pak Amin ya. Pak Amin keren, ganteng juga, saya kayak saya. Tapi tidak apa-apa, pokoknya yang penting acaranya lancar dan sukses. Dan sudah siap Pak Fauzi? Nah, karena sambil mempersiapkan view materi di slide. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Ida. Bu Ida, saya ingin bertanya lagi nih Bu. Itu kan yang Ibu Ida kan dari Kerandon nih Bu, dari pesantren Tahfiz Kerandon. Itu kan umumnya anak-anak kecil sekali. Itu kalau saya sendiri lagi kalau membayangkan anak-anak kecil itu bandelnya, ya manjanya dan yang lain-lainnya itu kan cukup memboringkan. Itu tripsnya dari Bu Ida sendiri itu bagaimana supaya tidak jenuh terhadap anak itu sendiri loh Bu? Itu tripsnya bagaimana Bu? Terima kasih. Untuk saya pribadi sebagai seorang konselor, karena konselor itu mempunyai misi tujuan dua, yaitu satu membantu, dua merubah. Ya, membantu seseorang yang dalam kesulitan setelah dia bisa mencari solusi atau mengatasi masalahnya, dia akan berubah dari kesulitan tadi. Jadi anak-anak sampai sekarang tahunya apa tugas konselor? Membantu dan merubah. Yang mau dibantu pasti berubah. Tapi kalau nggak mau dibantu pasti nggak akan berubah. Nah, pendekatan saya ke anak-anak ya mungkin memang pas ya, saya sebagai seorang ibu dan di Kerandon itu anak-anak usia dini, yaitu usia 6 tahun, ada yang usia 6 tahun, ada yang 7 tahun, mulai kelas 1 itu maaf saya berbicara tentang teori ya, bukan praktek, saya bicara tentang teori. Menurut psikologi itu anak yang paling tepat atau yang pas di pondok pesantren itu usia remaja, yaitu di usia SMP atau MTS. Sedangkan anak di usia dini itu belum pas. Tapi kenyataannya di Kerandon sudah berdiri 33 tahun yang lalu dan tidak ada masalah. Nah, tergantung dari orang tuanya, wali santri, anaknya, kemudian gurunya. Jadi pendekatan ke anak seperti itu nanti mungkin dari ustadz-ustadzah akan merasa pesimis. Bisa nggak sih saya ngajari anak sekecil itu untuk menghafal Quran? Alhamdulillah kelas 2 ini yang tahun ini, kelas 1 itu 8 bulan ini sudah mendapatkan 4 juz. Ada yang sudah juz 4. Gitu. Jadi ternyata dari penelitian menghafal itu adalah salah satu bakat yang dimiliki oleh seseorang dan itu pemberian dari Allah. Kalau memang anak-anak itu memang pintar, bakat menghafal, berarti cepat. Kalau nggak bakat ya dia harus belajar. Ya seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih Bu Ida jawabannya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu peserta diklat sebenarnya nggak pernah sadar ya, kalau tadi acaranya belum dibuka sama sekali. Acaranya belum dibuka, sadar. Ya, acaranya belum dibuka sama sekali. Baik,
langsung saja karena dari tadi sudah berbicara jauh tentang materi diklat kali ini, yaitu tentang pentingnya bimbingan dan konseling di pondok pesantren, dan sudah hadir juga Ibu Ida Rahmawati. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan Ibu Ida lebih jauh daripada ini. Sebenarnya Ibu Ida itu adalah konselor di Kerando, Pondok Tahfidz di Kerando. Ya, yang umumnya dia adalah anak-anak. Beliau ini lulusan S1 PPB, Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, profesi konselor UNES dari Semarang. Nah, beliau ini juga aktif menulis ya, hobinya menulis. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau, dan yang pernah beliau tulis itu semuanya tentang psikologi. Nah, jadi sangat cocok sekali pada siang ini bahwa yang menerangkan tentang bimbingan dan konseling adalah Ibu Ida, sekaligus menambah ilmu pengetahuan Bapak Ibu serta diklat bahwa materi sebelumnya itu tentang psikologis, terus dari tadi pagi, siang psikologis, dan sekarang sama Ibu Ida juga tentang psikologi lagi. Baik, tidak perlu banyak lebar, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Ida Rahmawati untuk memaparkan materi seminar pada siang hari ini. Ibu Ida, kami persilakan. Saya permisi, saya bisa berdiri ya. Kalau duduk rasanya kok apa itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasa kalau sering ngajar anak kecil itu harus kesana kemari. Jadi kalau saya sebelum saya buka, kalau saya masuk kelas, kok ramai saya nggak mau ngajar biasanya, saya langsung keluar. Dia sudah tahu, udah datang terus mereka siap dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau ustadz-ustadznya sudah terjun jadi guru, harus mempunyai karakter, mempunyai watak yang harus diapali oleh anak. Oh, Pak Ustadz ini seperti ini, Bu Ustadzah ini seperti ini, harus punya ya. Karena sebetulnya watak itu pemberian dari Allah, tidak bisa dirubah, tapi bisa dilatih ya. Dari awalnya mungkin dia itu dari keluarga yang orangnya keras-keras, temperamental dan lain sebagainya. Seharus apapun suatu ketika watak itu akan muncul, pasti itu. Nah ya, dan watak itu tadi saya sampaikan, watak itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Maka para ustadz-ustadzah jangan pesimis, jangan istilahnya takut dulu ketika menghadapi sesuatu yang sekiranya tidak mungkin, insya Allah pasti akan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Haji Wadiman selaku Ketua Pengurus atau Direktur Umum, kemudian beliau Bapak Haji Suparto, juga beliau Bapak Ustadz Sahal, Pak Ustadz Sahal, saya tidak bisa menyebutkan secara lengkap, dan semua para asatid di SMP kita yang Quran Pati yang saya hormati, dan para peserta diklat calon ustadz-ustadzah di lingkungan Yayasan Arwamiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena izin Allah hari ini saya bisa ketemu sama ustadz-ustadzah. Ada yang dulu pernah mengikuti di Pondok Pusat ya? Sama saya bisa ketemu? Ya, kalau ketemu nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya. Alhamdulillah karena izin Allah tadi, dan mudah-mudahan dalam penyampaian materi saya nanti bermanfaat, berguna bagi para peserta diklat, karena pendengar semuanya dikirim untuk mengikuti diklat ini. Nantinya bisa terjun ke masing-masing unit sesuai dengan harapan dari yayasan. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga tetap bergerakan dari beliau junjungan kita Nabi Aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga besok kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum saya mulai, boleh para ustadz-ustadzah semuanya berdiri. Tapi habis makan ya, habis sholat mungkin nanti ngantuk. Nah ini saya minta untuk berdiri. Nanti berdiri, kalau saya
tangan, maka bertepuk tanganlah yang sangat keras dan jangan berhenti kalau saya belum mengatakan berhenti. Ya. Terus setelah bertepuk tangan, nanti dilihat telapak tangan. Kalau memang itu memerah, berarti alhamdulillah sehat. Kalau telapak tangannya agak pucat, habis ini periksa. Udah betul-betul ini, apalagi sekarang baru demam corona ya, nggak apa-apa. Oke ya, semua tepuk tangan. Para ustadz-ustadznya nanti akan jadi aktor, aktris ketika jadi guru. Jadi seorang aktor dan aktris harus bisa memainkan peran antagonis, protagonis, komedian harus bisa. Karena apa? Yang akan jenengan hadapi nanti mungkin latar belakang dari santri mungkin berbeda-beda. Jadi seorang guru, seorang ustadz-ustadzah apabila tidak mempunyai bekal pendidikan untuk mengetahui karakter watak anak, maka nanti yang akan kita sampaikan ke anak adalah sebuah kebekuan atau sebuah kejenuhan yang mungkin nanti hal itu akan menghambat hafalan dari anak-anak semuanya. Sudah siap semua ya untuk tepuk tangan? Oke. Pertama nanti pelan, kalau saya bilang keras, gitu ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan. Memerah. Semua duduk. Baik, untuk materi saya hari ini adalah pentingnya bimbingan dan konseling di pondok pesantren. Bedanya konseling dengan psikologi apa, Bu? Kalau psikologi itu mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Ya, kejiwaannya terganggu atau tidak. Saya pernah ditanya oleh wali santri baik di Yanapi maupun di Krandon, karena saya juga membantu di Yanapi, konselor di Yanapi di PTPA, ini Pak Yai Maksum juga di Krandon bertanya, Wida, anak saya ini di pondok itu sering nangis, kemudian dia sering ngalamun ketika ngaji tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Apa perlu, Bu, saya bawa ke psikiater? Nah, ini hati-hati. Psikiater adalah berlatar belakang seorang dokter yang mempelajari tentang ilmu kejiwaan, biasanya orang-orang yang depresi. Maaf, kata kasarnya stres. Terus saya sampaikan seperti ini, Bapak Ibu, putranya penjenengan ini ketika diajak bicara nyambung, dan dia nyambung, Bu, saya tidak apa-apa. Nah, ketika dibawa ke psikiater itu biasanya memiliki gangguan jiwa. Contohnya diajak ngomong tidak nyambung, bengong, ya. Kemudian diajak komunikasi apapun dia aneh dengan teman-temannya. Padahal semua santri yang ada di Krandon sama di Sambenga Karangmalang itu semua normal-normal saja, anaknya aktif luar biasa. Dan alhamdulillah tahun pelajaran baru tahun 2019-2020 kemarin saya mengajukan ke yayasan untuk santri baru diadakan psikotes. Itu baru pertama kalinya. Setelah pondok berdiri 32 tahun, saya memberanikan diri. Dan alhamdulillah ternyata dengan adanya psikotes 90% betul bahwasanya karakter anak ketika masuk seperti ini dan berjalannya waktu 8 bulan itu betul. Betulnya gimana, Bu? Mohon maaf, ini anak ini nanti ini Pak, mohon maaf agak aktif. Dia nakal dengan temannya, artinya nakal itu jahil, ya, suka musri dan lain sebagainya. Karena kemarin saat pendaftaran santri baru itu ada masa karantina itu 21 hari. Jadi saya tuh anak-anak yang saya karantina itu saya kermi, ya. Saya tahu betul santri berapa ya kemarin itu, hampir 70-an, tapi yang diterima 75 yang dikarantina, yang diterima sekitar 55. Dari A sampai Z saya paham, oh anak seperti ini. Yang saya lingkari merah, saya matur ke tim panitia, ini jangan diluluskan, Pak. Karena kalau diluluskan anak ini nanti akan jadi masalah, dia bermasalah. Ternyata ada beberapa anak yang lolos dan sampai sekarang anak itu bermasalah. Nah, jadi nanti pada saat ustadz-ustadzah kepada anak-anak mengajar itu bisa memakai cara pendekatan, sering diajak ngobrol atau apa seperti itu, gitu. Nah, itu yang saya sampaikan tentang psikologis. Sekarang tentang konseling, langsung. Nah, ini bisa dibaca
Kertasnya baru dikasihkan Ustaz ini atau sudah dibagi? Oh sudah ya, itu bisa dibaca. Saya tak jagongan mawon ya, jagongan nanti tolong saya diingatkan Ustaz waktunya ya. Untuk praktek, kalau praktek ini nanti memang harus praktek karena apa? Karena nanti ketika santri ini penjenengan di pondok itu ada masalah, ustadznya bisa mengatasi dengan cara konseling ya. Nanti materi yang terakhir ada teknik konseling apa 17, yang pertama S apa, yang kedua apa, dan seterusnya ya. Ini pengertian bimbingan dan konseling. Saya ambil kesimpulannya. Kalau saya baca di situ nggak akan habis sampai sore. Bimbingan itu bisa dikatakan nasihat kiai sama santrinya, nasihat ustadz kepada santrinya, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, itu bimbingan. Jadi kalau saya masuk ke kelas, namanya anak-anak kecil, selalu saya ulang dan selalu saya ulang. Apa itu bimbingan anak-anak? Nasihat tuh. Pernah dinasihati oleh ustadzmu? Pernah. Nah itu yang diingat-ingat anak-anak. Oh iya, bimbingan itu kan nasihat, dibimbing supaya baik. Ya, jadi bimbingan itu nasihat yang biasanya kalau santri dinasihati oleh kiainya, kira-kira mau sewu penjenengan jawab apa mboten? Mboten nggih, menawan nggih, itu bimbingan. Jadi kita tuh mendengarkan. Sekarang yang konseling, nah ini cara apa? Apa itu konseling? Konseling itu sebuah layanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kesulitan dengan cara kita itu tanya jawab dengan cara diskusi. Macam-macam konseling ada di situ. Ada konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan konseling individu. Jadi konseling ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengungkapkan apa yang dia bermasalah apa. Ya, jadi kalau nanti pas praktek mungkin waktunya nggak begitu banyak, singkat sekali ya karena ini waktunya juga dibatasi. Minimal ketika nanti konseling dilaksanakan, mohon maaf, ustadz jangan terlalu banyak bicara kepada konseling. Konseling itu santrinya, sedangkan konselor itu kita yang memberikan konseling. Bagaimana caranya kita beri kesempatan anak tersebut sampai dia itu mengakui semua kesalahannya. Jadi kalau kita terlalu banyak ngomong ke anak, menasihati, bla 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 bla, dia akan menang, diam, ketakutan, tidak mau menyampaikan atau tidak mau mengaku, tidak mau jujur. Nah itu konseling. Jadi bedanya pelajaran psikologi dengan bimbingan dan konseling itu. Kalau psikologi itu mempelajari tentang kejiwaan seseorang, tentang karakter dan lain sebagainya. Sedangkan konseling lebih banyak kita tuh diskusi, lebih banyak mengajak anak tuh kita rangkul, kita ajak untuk musyawarah. Ini ada masalah apa, bagaimana cara penyelesaiannya, anak-anak diajak ikut mikir. Jadi tidak hanya seorang gurunya aja yang mikir, tapi muridnya juga diajak untuk menyelesaikan masalah. Nah itu bedanya. Paham ya? Nah ini bimbingan dan konseling itu beda dengan psikologi. Kalau tadi dari tadi pagi katanya psikologi terus ya Ustadz ya. Nah ini enggak, ini kita belajar ke bimbingan dan konseling. Tapi dari bimbingan dan konseling itu kita akan tahu betul permasalahan apa yang dihadapi oleh anak sampai ke akar-akarnya. Pengakuan anak apa? Pernah bidan anak ini pernah. Jadi anak ini bermasalah sampai ustadz ngasihnya bingung, orang tuanya bingung sebetulnya ada apa. Kemudian saya minta waktu 1 minggu untuk mengadakan pendekatan karena masalahnya agak serius. Nah setelah 1 minggu mengadakan pendekatan, akhirnya diketahui bahwa anak ini ternyata mempunyai masalah yang dulunya berawal dari ini. Itu diketahui. Setelah itu kita meyakinkan ke anak-anak atau ke anak tadi bahwa dia mampu untuk melewati masa sulit-sulit itu. Karena yang terjadi di pondok itu biasanya kan yang banyak terjadi di pondok yang saya rasakan di Kerandon itu adalah pembulian. Gitu betul. Tidak ada di anak kecil ustadznya terus saling membuli. Betul apa enggak? Betul, saling membuli. Kalau anak kecil dibully, nangisnya kepada siapa? Ya sama temannya, karena dia mau mengaku sama siapa. Ya, kalau saya di sana biasanya yang masih dekat sama saya itu kelas 1, 2, 3. Datang-datang, tidak, gitu. Ada apa nangis? Saya perlu, saya gendeng, saya gendeng seperti ini. Pokoknya itu saya anggap anak saya. Kalau sudah kelas 4 mungkin dia merasa itu bukan mungkin saya, dia kan perempuan dan lain sebagainya. Padahal saya menganggap anak-anak ini adalah anak saya.
kemudian kalian di sini itu dititipkan di pondok, dan Widya akan membantu kalian supaya kalian itu dalam di pondok di sini itu kerasan yang pertama, yang kedua setelah kerasan nyaman, yang ketiga senang. Kalau sudah kerasan nyaman senang, insya Allah tidak ada masalah, ngapalnya lancar. Tapi kalau pertama kerasan saja tidak, bagaimana mungkin hafalannya lancar? Mungkin apa mau bisa? Ya jenengan mondok mau nagih-nagih nggih. Kalau kecil-kecil anak usia 6 tahun, mohon maaf, dia belum bisa cebok sendiri. Dari sakit sawi itu mau dipondokin. Nah, itu kadang-kadang ada apa ya? Ketelisot apa istilahnya nggak konangan. Kalau tahun ini saya mengajukan lagi di yayasan, ada pertanyaan. Seberapa jauh kesiapan wali santri dalam memondokkan anak di usia dini? Itu saya minta pertanyaan itu supaya disampaikan kepada wali santri saat tes nanti. Kesiapannya apa saja? Apakah hanya pokoknya sebuah masa borong, Ustaz pun dengan napa-napa yang sana anakku buat 3 onde-onde, 3 bakwan, 3 mendoan. Anak kecil itu kan proses pembentukan psikologi anak itu jadi baik atau tidak adalah ketika dia usia dini, usia 6 sampai 12 tahun. Apabila salah didik, maka jangan disalahkan ketika anak nanti itu dendam dan berani sama orang tua. Ada Bu, ada. Kemarin kelas 6 ini, karena saya memang di yayasan ini jalan 2 tahun, 2 tahun ini, dan ini tahun kedua, yang kelas 6 dulu belum. Tahun ini saya mengajukan lagi berupa angket. Itu sebuah pernyataan yang sangat rahasia, itu dokumen-dokumen tidak boleh diketahui oleh orang lain. Saya sampaikan pembuatan angket sehingga anak itu mau jujur apa adanya untuk kelas 6. Dan itu nanti, angket itu nanti akan saya sampaikan kepada masing-masing wali santri. Salah satunya anak itu sampai kelas 6 itu mohon maaf sekali kalau saya mengatakan seperti ini. Nakalnya luar biasa. Dia yang namanya nyumpah-nyumpah, misuh-misuh udah biasa. Yang namanya memukul, nendang udah biasa. Dan dia paling berani. Ternyata setelah saya selidiki sekian lama dan memang mengakunya dia sangat menutup rapat sekali karena mungkin diancam oleh orang tuanya atau dibetin-betin. Terus mungkin tidak bisa ngomong. Ternyata cara mendidik orang tuanya sangat keras sekali. Sewaktu dia belum masuk ke pondok, belum usia 7 tahun, mungkin mulai usia berapa itu dia nakal luar biasa. Yang di rumah yang namanya pukulan tiap hari ia terima. Setiap hari dipukul karena anak-anaknya nakal luar biasa. Dipukul, pernah dia cerita rambut saya mau dibakar, saking dibetul-betul ini maksud ini. Dan apa akibat dari itu dia lampiaskan kepada teman-temannya. Alhamdulillah. Ya di samping itu dia punya kelebihan Al-Quran yang luar biasa bagus sekali. Sampai sekarang setelah dia sudah mulai kelas 5 saya dekati terus sampai sekarang dia sudah menulis sebuah buku pengakuan istilahnya permohonan maaf kepada orang tua, penyesalannya dan jangan sampai ini terjadi. Dan memang dia di pondok akhirnya yang namanya nendang temannya, mukul dan lain sebagainya itu dia biasa bagi anak tersebut. Nah, jadi latar belakang keluarga itu sangat menentukan. Dan cara untuk mengorek keterangan supaya anak tersebut mau mengaku dengan cara konseling. Ya. Tapi kita tidak boleh menghakimi langsung suruh masuk, ayo ke sini. Kita percaya seperti kepada narapidana atau kepada pesakitan nggak boleh. Kalau masih kecil, biasanya anak-anak kecil 1, 2, 3 saya duduk di samping saya suruh dekat dengan saya tepuk-tepuk pundaknya, gimana kabarnya, supaya dia merasa tenang dulu. Akhirnya dia kalau memang betul-betul tertekan mau nangis, tapi kalau sudah besar, ya paling agak menjauh seperti itu. Jadi anak-anak merasa nyaman sekali. Oke, lanjut. Nah, tujuan bimbingan dan pengajian di pondok pesantren untuk mengenal diri sendiri dan lingkungannya. Oke. Jadi kalau ada santri yang dipaksa oleh orang tuanya sampai sekian lama dia nggak mau istilahnya ditanya saya lagi goyong bu, saya nggak mau mondok bu, itu nanti dengan cara bimbingan dan konseling anak tersebut bisa mengenali diri sendiri. Tujuannya orang tua mau mondokkan di sini ada seperti ini nak, seperti ini dek, seperti ini nak, dan lain sebagainya dijelaskan ke anak-anak. Jadi kalau saya pertama kali masuk ke Yayasan Arwania dan
habis itu sebagai konselor, ketika saya ditugaskan pertama kali di pondok anak-anak kecil ya di Kerandon sama di Sampling itu sebetulnya hati saya bertentangan. Kenapa Bu saya mau ngomong apa adanya secara psikologis, tidak benar loh pondok ini sudah berdiri sudah lama. Apa yang kita lakukan karena kita sudah Bismillah mengabdi berkhidmat di situ, kita membantu supaya anak-anak itu kerasan, supaya anak-anak itu tahu bahwa keputusan orang tuanya seperti ini, memondokkan anak, menyelamatkan anak dari dunia luar seperti ini, dan para ustadz-ustadzanya nanti yang akan mengolah anak-anak itu nanti supaya jadi ahli Quran dan berakhlak karimah. Kadang-kadang anak-anak itu yang mempunyai ini ya agak punya rasa sombong sedikit, itu maklum yang namanya anak-anak seperti itu. Jadi nanti saya tanya tadi Pak Didi katanya untuk calon ustadznya ini tidak di Kerandon ya, tidak di Kerandon, tidak dia nabi. Artinya penjenengan semuanya nanti ngajar pada anak usia remaja. Jadi agak mudah. Kalau anak kecil harus bisa ngomong dulu, ngerayu dulu, gitu. Okay? Untuk dapat mengambil keputusan sendiri, contohnya ketika dia tidak dalam pengawasan murabi, ustadznya atau dari gurunya, dia dalam jadi korban pembulian, dia bisa mengambil keputusan saya harus seperti ini. Kalau aku diem, kalau aku malah maka akan dibully terus. Maka saya ketika saya membantu anak-anak yang jadi korban pembulian, apa yang saya sampaikan? Kamu jangan cengeng gitu. Berkali-kali saya panggil, dia masih nangis. Yang terakhir saya harus ambil keputusan. Gimana? Apakah Bu Ida ini ambil jilbab, kamu tak jilbabi, padahal dia cowok. Ayo berdiri, saya gitu kan. Saya tantang dia. Kamu harus berani, jangan sampai kamu dinakal-nakal temanmu, jangan sampai buat kalah-kalahan. Tujuan saya adalah supaya anak itu berani ketika dibuat kalah-kalahan. Tapi ada kalimat terusnya. Nah, beraninya itu bukan dalam hal kejelekan, tapi dalam hal kebenaran. Jadi kalau ada anak-anak yang ketakutan, penakut, dia sampai ya ada beberapa anak yang cuma diem lomo, itu harus kita dekati. Ustadznya harus tahu anak ini kenapa. Ya, jangan sampai muridnya jenengan 10, santrinya jenengan 10 atau 12 disamakan dengan santri yang paling cerdas, santri yang paling berani. Jangan. Mungkin dari watak ke 11 anak tadi ada yang berbeda. Jadi ustadznya harus mengenal itu. Untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Jadi mengarahkan diri sendiri tadi contoh lagi yang jadi korban pembulian, yang dia buat kalah-kalahan karena dia sudah dikasih motivasi supaya dia jadi pemberani dan lain sebagainya. Akhirnya untuk mengarahkan bahwa di pondok itu harus masing-masing itu harus bersaing. Artinya bersaing, berlomba-lomba. Bagaimana kamu tuh bisa mandiri menghafal Quran dengan cepat, harus dengan temanmu yang tadinya kamu 7 sana 20, bagaimana kamu bisa mengejar 13 juz sama dengan temanmu. Jadi tugas saya sebagai konselor di kelas setiap hari begitu ngecek anak-anak. Juz berapa? Kemarin naik enggak Bu? Sekarang sampai ini naik berapa pojok? Itu setiap hari seminggu sekali saya ketemu anak, tugas saya di situ yang paling awal. Terus saya kumpulkan anak-anak yang di bawah rata-rata, artinya mungkin kelas 2, target saya kelas 2 harus 10 juz ini mau naik. Kalau tidak bisa 10, 8. Kalau tidak bisa 8, 6 minimal. Terus saya kumpulkan kenapa, ada apa, keluarganya bagaimana. Saya laporkan kepada ustadz dan lain sebagainya. Ustadz ini seperti ini, tapi ya memang tidak sejelimet atau seteliti itu tidak, tapi alhamdulillah itu membantu sekali. Dan anak-anak yang tadinya memang istilahnya ketakutan dengan ustadznya, biasanya kan takut sama ustadznya, galak Bu dan lain sebagainya. Sekarang dia enggak, karena ustadz galak Bu, akhirnya saya bisa main terus. Nah itu, jadi senang sama ustadz yang galak. Kemudian lanjut. Nah, peran bimbingan. Kalau peran itu lebih kepada seperti ibu rumah tangga. Perannya di dalam rumah itu apa? Bisa jadi menteri keuangan, menteri kesehatan, menteri keamanan ya kalau ibu ya. Kalau ayah kan menteri keuangan gitu. Kalau ibu bisa jadi semua. Jadi peran bimbingan dan konseling itu semuanya harus bisa. Bisa semua harus bisa membantu. Baik itu di bidang akademik, pelajaran di sekolah, maupun di bidang tahfidz hafalannya harus bisa membantu dalam hal pertemanan dengan temannya yang lain. Kemungkinan dia dalam hal berteman mungkin dia itu diasingkan,
Kalau dalam berteman mungkin maaf, ya satunya setiap hari dipesan ke jus. Kalau tempat saya itu ada, setiap hari anaknya itu dipesan ke buah-buahan, jus 1 sama buah klengkeng 1 diwadahin apa itu yang cup plastik itu. Jadi setiap hari netes saya tak panggil sini gitu. Ini setiap hari iya Bu, besok buahnya beda begini-gini. Nah saya lihat anak tersebut maaf agak sombong karena setiap hari dia dipesankan makanan yang enak-enak. Sedangkan teman yang lain dia hanya membawa sebungkus es lari-lari harganya Rp1.000. Nah bagaimana cara kita membimbing anak tersebut supaya perbedaan seperti itu tidak menyakiti atau membuat sedih anak yang maaf ekonominya mungkin hanya pas buat uang saku. Kita sampaikan ke anak-anak dalam kelas bahwasanya hal seperti itu tidak baik. Mungkin yang sedikit disangkai jajan yang enak-enak mungkin bisa berbagi dengan temannya. Tapi saya lihat itu di pondok itu rasa sosial tinggi sekali ya. Mangan tempe sak cokotan diganti temannya yang lain. Nonton ya Ustaz ya? Nonton betul? Nah, ya pasti itu. Gitu ya. Kemudian ini pengembangan yang ini kemampuan belajar yaitu bidang pelayanan membantu santri mengembangkan kemampuan menghafal agar dapat khatam sesuai dengan targetnya. Saya pribadi selalu memberi hadiah kepada santri yang cepat naik. Jadi ketemu santri, "Bunda, aku udah naik Bu." Ya, saya tambahin uang saku walaupun sedikit, nggak banyak, senangnya luar biasa. Saya tidak ada niatan apa-apa, tapi untuk memotivasi anak. Anak kecil itu senangnya sama reward atau hadiah. Gila betul. Yang sambangan saya pernah melihat juga tadi dikasih tahu wali santri, "Bunda, ini Bu anak kan mau sambangan Bu. Ini loh Bu tulisannya. Mama," bilangnya seperti, "besok kalau sambangan saya didoakan ini ada 25 item yang diminta." Ya Allah Gusti seperti itu ya. Dan akhirnya kita terjun lagi, baru nggak boleh seperti itu. Minta mainan yang mahal-mahal, minta keluar kalau diputus ke Ada, ke Hipermat. Ya nanti baru uangnya gitu. Itu bagi yang mensewa ekonominya bagus nggak apa-apa, tapi yang pas-pasan artinya yang hanya cukup untuk bayar dia sama saku sehari kan kasihan. Nah itu kita juga mengajarkan anak-anak bagaimana untuk menghargai jeripaya orang tua, untuk bisa hidup prihatin di pondok. Yang terakhir pengembangan karir. Nah ini pengembangan karir itu biasanya kalau untuk anak-anak yang sekolah formal, kalau di pondok pesantren yang di pusat ini beda ya. Kalau di musik kerjasama itu karena saya juga alumni Banat, itu rata-rata sekolah di Banat anak-anaknya. Itu yang mondok di musik ini Munfaat itu kalau di Banat itu Nusewu itu termasuk high class, artinya menengah ke atas. Mereka iya betul. Mereka itu uang santunan dari keluarga kalangan beda itu mana? Itu dari kalangan high class yang tinggi. Bagi anak-anak yang menghafal Quran kemudian ada sekolah formalnya, itu sebenarnya kemampuannya itu luar biasa, pinter-pinter. Ada info sekecil apapun langsung mereka dengan semua apapun itu. Seperti saat ini sedang ada darurat internasional ya, virus corona itu setiap kali masuk tanya, "Bida, corona gini. Jadi saya ketika masuk harus update terus harus selalu update. Guru kalau udah update ketinggalan sama muridnya. Ya ada ini, loh masa gurunya tanya sama muridnya seperti itu. Ya, jadi kita menjelaskan tentang virus corona itu gimana, bagaimana cara kita itu supaya aman. Dan tidak perlu nanti kalau nggak ada sambangan nggak usah nangis dan lain sebagainya karena nggak ada sambangan bulan ini. Bulan depan nggak ada sambangan. Itu ada yang udah ngamuk beberapa bulan ini saya biarin aja. Terus setelah selesai saya panggil. Kalau nggak mau dipanggil saya berkati. Saya kasih penjelasan. Ada apa Dik, Mas atau apa? Biasanya saya panggil dengan sebutan Mas. Kalau yang di Randon, kalau yang di Nabi saya panggil Mbak. Yang merasa senang Mas sama Mbak, senang sekali. Jadi di Yayasan Arwania alhamdulillah sudah ada SMP kita dan semak kita ini luar biasa. Nanti ke depan akan melahirkan teknokrat yang hafid itu yang bisa menguasai dunia. Artinya nanti perkembangan atau perjuangan agama Islam dan didominasi oleh para hafid-hafidah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang itu yang kita harapkan nanti. Kalau sekarang kan banyak ya
para cendekiawan muslim, tapi ternyata belakang background Islam yang radikal, ya, yang Islam radikal itu yang sebenarnya apa itu ngebom itu loh, nah itu kan yang tidak boleh. Ya, lanjut. Nah, pentingnya bimbingan dan konseling di pondok pesantren. Nah, setelah memahami, nah ini ya bisa dibaca sampai terakhir. Jadi guru BK atau konselor atau seorang guru dengan semua ini aja jadi seorang konselor. Tapi konselor adalah tugasnya satu membantu, dua merubah. Bagaimana tugas seorang konselor? Tadi membantu dan merubah dengan cara apa? Dengan cara konseling. Kalau dengan cara konseling itu anak-anak merasa dihargai, dia merasa diakui. Oh, guruku tidak ngece saya kok, guruku tidak marahin saya kok. Ternyata dia bisa jadi sahabat saya dengan cara konseling, dengan cara ngobrol-ngobrol dari hati ke hati. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu dekat dengan santri, karena terlalu dekatnya seorang ustadzah, seorang guru kepada muridnya, maka akan mengurangi kewibawaan guru itu sendiri. Dekat tapi ada batasan-batasannya. Seperti itu ya. Nih, yang tadinya ada rasa takut, tertekan, terbebani, jenengan nonton apa betul Ustaz? Pas mondok dia. Iya, cemas mau maju. Ini dia nanti naik apa enggak, lancar apa enggak. Padahal ketika deres tadi sudah lancar, ketika maju apa itu ya demam panggung. Nah itu jenengan nanti ketika jadi seorang ustadz-ustadz yang kepada anak-anak beri bekal. Bagaimana ketika kalian mau setoran kepada ustadz supaya naik itu bagaimana? Hilangkan rasa takut, mungkin seperti itu. Rasa takut menghilangkan kepada ustadz. Yang kedua, kamu harus yakin bahwa setoranmu, hafalanmu nanti akan naik atau akan lancar. Itu ya. Dan kalau seandainya maaf di pondok-pondok anak-anak masih ada kekerasan, kalaupun memang itu bisa dipakai, boleh. Dengan cara apa? Mungkin tidak memukul fisiknya anak-anak, mungkin dengan memukul lantai yang ada di sampingnya, mungkin dengan membawa luntungan kalian itu digebrak, itu boleh. Karena apa? Karena saya belajar hampir 2 tahun ini, ternyata para ustadz yang memang betul-betul kencang sekali sama anak-anak, beliau mempunyai waktu 1 jam 45 menit dibagi sekian. Tapi tidak semua ustadz. Ada ustadz yang maaf datang terus tidur, itu ada tidur gitu. Biasanya kalau anak-anak aku seperti itu, saya matur sama Pak korlapnya, Pak minta tolong kelompok ini Pak. Jadi nanti kalau ada yang keliling, Pak ustadznya kewo terus bangun. Bagaimana mungkin anaknya itu kalau naiknya cepat kalau ustadznya tidur terus, ya deh. Nah, muridnya kamu nggak berani bangunin, nggak berani tidak. Oh ya sudah gitu. Nah saya bantu ya. Biasanya seperti itu. Akhirnya disebut lapor ke saya, betul gitu. Lapor ke saya. Kemudian saya memberikan bantuan atau solusi. Kadang-kadang dikelilingi Pak. Kadang-kadang dikelilingi dari salah itu. Mungkin kalau ada petugas yang keliling, mungkin pekewo akhirnya terus bangun. Kalau tidurnya lama-lama kok Bu, kadang-kadang baru berapa sedikit tuh terus tidur, terus mau selesai baru bangun Bu. Waktunya habis ya, seperti itu. Oke lanjut. Nah nih kita masuk ke sini ya. Bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling. Nah ini yang kalau berdua itu namanya konseling individu atau konseling KP, konseling perorangan ya. Itu sebagai konselor, yang satunya sebagai konseling. Yang keduanya bisa dibaca itu ya, bisa mengarahkan perubahan pola pikir yang negatif ke positif, mengarahkan konseling klien untuk mengambil keputusan atau masalah yang dialami. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini jangan sekali-kali membuat anak itu ketakutan dulu. Karena ada ketika disebut ini dia sudah ngewel, ketakutan. Kenapa kok takut? Takut Bu galak. Lah saya kan nggak ini tapi takut Bu. Akhirnya tersebut saya kasih pengertian terus. Ustadz galak itu seperti ini alasannya Mas atau D. Seperti ini. Kalau nggak seperti itu kamu nggak akan hafal. Nah akhirnya mereka lama-lama akan menyadari, oh Ustadz saya galak itu tujuannya seperti ini. Dan saya pernah berkunjung ke Pondok Demutakin, ya pondoknya Kamal sama siapa itu Ahmad. Tahu semua ya? Kamal sama Ahmad itu siapa itu? Lupa saya itu ya.
pondok. Oh Kamil ya, Kamil dan Ahmad itu saya pondok silaturahim ke sana, ketemu sama beliau Buya Ike. Buya Ike itu khusus menerima santri yang yatim piatu, atau yatim piatu. Itu santrinya cukup sedikit, makanya berhasil ya, sekitar 20-an, baru 20-an. Ustadznya itu ada 7. Nah, di sana ada 7. Ya, itu ada santri yang memang susah sekali, luar biasa, susah ngajinya, kalian aneh-aneh dan lain sebagainya. Akhirnya santri tersebut terakhirnya disetorke sama Buya Ike tadi. Apa yang dilakukan oleh Buya Ike? Anak tersebut dirangkul dulu, ditanya, kamu maunya apa? Cerita dan lain sebagainya. Oke, kita bikin kesepakatan. Besok kamu harus naik, kalau nggak naik diapain? Ya oke, saya siap dipukul. Ketika besok dia nggak naik dan ketika dipukul, anak tersebut mencari Buya Ike sendiri. Dan bagaimana Buya Ike memukul anak tersebut? Yang dipukul adalah telapak kakinya. Jadi telapak kakinya dipukul dengan tangan atau dengan benda, pulpen atau apa yang tidak sakit. Mungkin dia memang muda ya, karena sampingnya baru sedikit, hanya di sekitar 20-an. Nah di situ. Dan latar belakang daripada Kamil sama Ahmad itu mungkin penjenengan semuanya kaget, karena beliau berdua itu dari keluarga yang sangat kurang mampu. Yang satunya itu, mohon maaf, ibunya tukang cuci, sedangkan bapaknya itu buruh pasaran ya. Yang satunya ya lumayan ekonominya. Jadi pada dasarnya kecerdasan itu ada 2. Satu karena dari faktor keturunan oleh orang tuanya, kakeknya, buyutnya dan lain sebagainya, orang pinter-pinter. Yang kedua dari faktor ketekunan. Dia orang biasa, tapi karena tekun mau belajar akhirnya bisa cerdas. Nah, jadi kecerdasan itu bisa dipelajari. Yang penjenengan semuanya sudah merasakan ya, bertahun-tahun bagaimana belajar menghafal Al-Quran, saya kira tahu trik-triknya seperti itu. Kemudian untuk konseling individu ini biasanya membahas masalah pribadi. Contohnya Bu, masalah pribadi anak tersebut itu kenapa hafalnya susah. Ketika dia ditanya, ditelusuri, ternyata dia orang tuanya sedang ada masalah, keluarga broken home dan lain sebagainya. Nah, itu nanti seorang ustadz atau guru bisa menghubungi orang tuanya untuk pada saat sambangan maka penjenengan memberikan motivasi kali putrane ngaten-ngaten seperti itu. Terus lanjut. Nah, hal ini yang atas bimbingan kelompok itu lebih membahas masalah kekinian, masalah umum, masalah yang dihadapi saat ini di dalam kelompok tersebut. Contohnya apa kira-kira masalah yang ada dalam kelompok ini? Temannya itu kalau tidur sering ngompol, temannya kalau tidur sering mendengkur. Nah itu dibahas bagaimana supaya si teman tadi tidak ngompol dan tidak mendengkur. Itu masalah umum namanya. Dan itu ada gambarnya, ada fotonya. Dalam bimbingan itu tidak boleh istilahnya egois ya, dengan marah-marah seperti itu tidak boleh. Jadi kita bagaimana untuk dalam bimbingan kelompok itu nanti suasana terkondusif dan ada PK-nya pimpinan kelompok yang bisa jadi pimpinan untuk rembukan tadi. Ya, lanjut. Kalau yang konseling kelompok ini bisa membahas masalah pribadi, tapi yang boleh diketahui oleh orang lain. Contohnya, masalah pribadinya ketika dia setoran menghafal itu ngantuk terus, tidak fokus, bingung dan lain sebagainya. Dan anak tersebut berani mengungkapkan di dalam konseling itu, maka temannya yang lain membantu kamu supaya tidak ngantuk. Itu ayat ketika ngantuk ayat sama wudhu dan lain sebagainya. Itu konseling kelompok. Oke, lanjut. Nah kalau ini bimbingan klasikal, biasanya seperti ini. Saya memberikan materi kepada semua di dalam kelas ini. Bimbingan klasikal namanya ya, secara keseluruhan. Biasanya bimbingan klasikal ini pada acara ini ya, pelatihan, motivasi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, langkah-langkah konseling ini 17 bisa diingat-ingat. Langkah-langkah konseling para ustadz-ustadzah bisa nanti saat untuk mengumpulkan santrinya bisa memakai langkah 17. Apa itu? 1, salam. Nah, kalau di tidak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Paling-paling
mungkin ayo masuk ya, gimana kabarnya, seperti itu. Kalau salam itu terlalu ini ya, kayak dalam acara formal. Kemudian ditanya kira-kira ada masalah apa, tadi di kelas kok ngantuk, di kelompok ngaji kamu kok ngalamun. Nah, pada saat selesai ngaji, ada santri yang bermasalah bisa dipanggil. Yang ketiga, setelah ditanya uraikan, ustadzah atau ustadz bertanya seperti ini, maksudnya adalah membantu kalian supaya kalian itu dalam mengaji tidak ketinggalan dengan teman-temanmu. Atau mungkin ketika bertanya tentang masalah sangat pribadi, ustadz nanti akan menjaga rahasia itu supaya anak tersebut itu percaya kalau rahasia dia tidak diketahui oleh temannya. Bagaimanapun juga, walaupun dia itu murid kita, ketika dia bermasalah pasti akan malu bila diketahui oleh orang lain. Kemudian bantu. Setelah dia menyampaikan masalah saya seperti ini, ustadz dibantu. Oh, kamu harus seperti ini. Cara membantu kita tidak boleh otoriter, artinya pokoknya kamu harus pakai cara saya, nggak boleh. Misalnya ustadznya punya cara, kira-kira kamu pas nggak dengan cara saya tadi? Ditawari dulu. Nah, jadi diajak rembukan itu. Kemudian jelaskan konseling ini tujuannya untuk apa, ya. Kemudian para ustadz-ustadzah satu tadi, seorang konselor itu harus amanah. Jangan sampai ada satu murid yang cerita sama ustadznya ketika guru tersebut mengatakan di kelas, kemarin itu loh temanmu cerita seperti ini. Selamanya anak-anak akan kapok untuk curhat kepada kita. Jangan sampai cerita sama si ustadz itu, ustadz dari ini nanti akan diceritakan di dalam kelas. Nah, mereka akan malu seperti itu, okay? Yang terakhir, ulangi. Besok lagi ketika ngaji di dalam kelompok diulangi lagi. Disalami dulu, assalamualaikum, disapa, ditanya, diuraikan, dibantu, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, selesai, ya. Di belakang itu ada beberapa macam lagu, itu hanya sebagai tambahan saja. Kemungkinan kalau jenengan mengajar sambil makai nyanyi, ya tidak mungkin ya. Itu bisa dinyanyi saja buat pengalaman saja. Ini yang saya tekankan di sini karena nanti sampai jam 3 saya kepingin dibagi berapa kelompok nih. Kalau bimbingan konseling kelompok itu jumlahnya 7 atau 8, ya, konseling kelompok 7 atau 8. Kira-kira nanti porsinya dirubah, kemudian berhadapan-hadapan, kira-kira berenang apa nggak bisa deh? Mau ya? Nah, nanti bisa untuk biar tidak monoton seperti itu, ya. Nanti kita minta tolong nanti ada kertas folio. ABS dan ABS kita folio. Masing-masing kelompok dikasih 1. Yeah. Baiknya ini ada berapa jumlahnya? Hitung. Berapa Ustaz yang hitung? 90. Kalau depan sini dibagi 2 kemungkinan kebanyakan, tapi kalau dibagi 3 porsinya cukup nggak ya nanti? Nggak apa-apa, ini dibagi 2, ini 2, 4, berarti yang tengah ini juga 2, 6, kemudian ini 2, 8, jadi ada 10 kelompok nanti, oke? Porsinya berhadapan-hadapan. Cari kelompoknya sendiri. Kalau memang mohon maaf, di depan saya ini ada berapa ini? 8 orang, langsung 8 orang berkelompok. Porsinya berhadapan-hadapan. Oke, nanti seperti itu. Kalau nggak dipraktekkan nanti ya akan bisa. Ngerti ya? Nah, ini pas jam 2 sampai setengah 3 kita praktek. Sebelumnya di dalam lagu-lagu tersebut Ustadz pengen ada yang dinyanyikan? Ustadz ya? Ada? Yang mana itu? Semua. Oke. Ya, coba yang ini Ustaz, itu nanti yang ya ini dulu. Oke. Sekarang semuanya berdiri lagi. Biar gak capek ya. Dan besok lagi saat Ustaz-Ustazah mengajari santri-santrinya, ketika suasananya kok menjemukan, nah kita adakan SBK. Ya, SBK sebentar, 5 menit atau 10 menit supaya anak semangat, kemudian ngaji lagi. Nanti anak-anak pasti akan senang. Pak Ustaz sudah lama tidak nyanyi ya? Kalau sudah lama tidak nyanyi sama saya ya. Nanti ini bisa pakai untuk senang. Nah, saat virus
ruangan yang bersih juga olahraga. Nah, nyanyian ini bisa dibuat olahraga, cukup di dalam ruangan ya. Yang gerakan jarimu gampang, angkat tanganmu, gerakan jarimu ya, silang tangan, nah silang, terus kemudian rentang tangan, diputar-putar, bungkuk badan, tegak-tegak, tegakkan lagi, lalu bertepuk tangan, siap menghafal lagi. Nah, semua anak-anak pasti ya. Oke, lagi ya, bisa praktekan ya. Semuanya angkat tanganmu, gerakan jarimu, jarinya gerak biar tidak kaku ya. Silang tangan, disilang depan dada ya. Saya nggak hafal ini. Silang tangan, rentang tangan, nah, diputar-putar. Kemudian tegak badan. Ustaz siap? Nah, siap Ustaz ya. Gini, tegak badan, bungkuk badan. Agak lama, agak ketak gitu. Punggungnya ya enggak? Tegakkan lagi, lalu bertepuk tangan, siap menghafal lagi. Nah, kira-kira senang nggak anak-anak ini? Iya. Dulu kita olahraga ya, Ustazah ini masih muda-muda semua, jangan kalah sama saya. Yang apa gerakannya yang pas, oke siap ya? Angkat tanganmu, gerakan jarimu, silakan tangan, diputar-putar, tegak-tegak, bungkuk. Yang lama bumbunya. Tegakkan lagi. Kalau di Kelandon ini rahasia, bukan rahasianya. Kalau di Kelandon itu kalau pas sholat anak-anak rame itu hukumannya disuruh rukuk. Disuruh rukuk lama sekali gitu, sampai punggungnya bergetak seperti itu. Itu malah olahraga, malah enak gitu ya. Nah itu yang pertama. Bisa ya. Yang kedua ya, gampang juga ini juga olahraga. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri memiliki jari ya. Tangan kanan, tangan kiri memiliki jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Pundaknya mesti bergetak gitu ya deh. Nah gitu ya. Kaki kanan, kaki kiri langsung seperti ini ya, bergerak memiliki jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Malu ya, olahraga ini ya. Angkat tangan, tepuk tangan, mari bergembira. Anak seneng ini ya. Lagunya ngaji ngantuk, ketakutan sama ustaznya di pojok. Setelah diajak nyanyi, dia senang sekali. Apalagi yang masuk sekolah itu. Bisa ya? Bisa. Lihat tak? Kanan tangan kiri memiliki jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri memiliki jari. Diluruskan, dibengkokkan. Keringetan enggak? Belum ya? Keringetan ya? Ulangi lagi. Ya. Dengan tertawa ngantuknya akan hilang. Yang kedua mari bergembira, ini bergembira. Tangan kanan, tangan kiri memiliki jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri memiliki jari. Diluruskan, ayo belokkan.
ini. Yang terakhir anak-anak paling seneng. Habis kafir no. Setelah setan bus, dia langsung menghadapi temannya. Saya di kelas ini seru sekali. Mereka tertawa terpingkal-pingkal. Setelah itu mereka saling memaafkan karena ada yang temannya diginikan bus. Ya. Kalau yang tempuh menghafal Quran, ini juga bagus ya. Cuma 1 menit bisa. Miliki jiwa siap dan semangat, dibaca dengan tartil suara kelas, pelajari yang teliti, laksanakan dengan ikhlas. Al-Quran pedoman hidup kita. Ini 1 menit cukup. Gimana mama, senang lagi? Ya semangat. Seperti itu ya. Kalau yang ini tentang anak soleh itu biasa di TPQ. Aku anak soleh, anakku rajin sholat, rajin ngaji. Bisa yang ini ya. Kalau yang untuk menghafal Quran coba besok dipraktekkan. Ayo 1 menit kita is breaking. Nah gitu ya. Miliki jiwa siap dan semangat, dibaca dengan tartil suara keras, pelajari yang teliti, laksanakan dengan ikhlas. Al-Quran pedoman hidup kita. Ayo ngaji lagi ya, siap Ustaz. Ya pasti akan seperti itu. Oke lanjut. Nah, ini bisa. Happy, aku pilih menghafal Quran. Pagi wajib setoran, sore malam kesan. Happy, lagi. Happy, aku pilih menghafal Quran. Pagi wajib setoran, sore malam kesan. Happy. Begitu saja dalam kelompok jenengan agak pelan-pelan, saya kira nggak akan mengganggu. Ya, saya dipeseni Pak Ustadz Dedi Putra, sekarang beliau jadi seksi pendidikan di yayasan itu. Selalu ketika rapat bulanan luangkan waktu Ustadz ketika mengajar kurang lebih 45 menit, 5-10 menit anak-anak diajak bermain. Mungkin bermainnya dengan dongeng 3 menit, cari cerita yang memang hanya 3 menit tapi anak-anak terhipnotis untuk apa ya, tertarik atau mungkin tepuk atau mungkin apa. Saya yakin anak-anak pasti akan senang. Ustadz tuh nggak ganda gitu pasti, ya kan? Ya pasti menyenangkan ustadznya. Oke lanjut. Nah ini sebuah puisi ya. Ini kalau ustadz nanti melihat di dalam pondok pesantren atau sekolahan, anak-anak sering dicela, dipoyoki, dia nanti di belakang akan memaki, ya enggak? Dia sakit hati, mungkin memaki temannya, nggak berani sama ustadznya tapi memaki sama teman. Ada apa seperti itu? Namanya ustadz juga manusia, mungkin pas hilang atau apa, ya. Kemudian jika dibesarkan dengan permusuhan, dia akan belajar berkelahi. Contohnya, saya mencontohkan lagi. Biasanya kakak kelas yang lebih besar itu biasanya membuli adik-adik. Dulu aku digitukan kakak kelasku kok, sekarang kamu tak digitukan. Dia biasanya balas dendam. Ya itu yang terjadi di pondok-pondok pesantren. Iya atau iya? Iya. Ya. Apabila dia dibesarkan dengan cemoohan, dia akan rendah diri. Kamu tuh nggak bisa pisah. Kapan kamu hatam? Nggak boleh ya. Jangan sekali-kali ustadznya nanti seperti itu. Beri motivasi ke anak bahwa kamu itu pasti akan menghatamkan Al-Quran. Entah itu kapan. Itu kata-kata ustadz-ustadzah akan diingat terngiang-ngiang di telinga para santri ketika dia nanti sudah sukses jadi seorang kiai. Dulu aku tidak ngaji, tidak apa-apa, lama sekali. 6 tahun di tingkat MI tidak apa, 3 tahun MTS tidak apa, 3 tahun yang alia tidak apa lagi. Setelah itu saya gak kuliah, aku langsung mondok nyatanya hafal. Berarti ustadz tuh betul, kamu akan hafal tapi entah kapan. Nah, jadi jangan sampai anak-anak itu putus asa karena hafalannya belum lancar atau belum wisuda, belum khatam. Saya selalu ke anak-anak begitu. Saya pernah mendengar ini ya ceramahnya atau pas Buya Ulinuha Tausiah itu beliau ketika bahwa yang namanya Ahlul Quran itu tidak hanya yang hafal bilghaib saja, tidak. Saya sampaikan ke anak-anak, kenapa Bu saya jelaskan seperti itu, karena anak-anak itu di pondok
belum. Dari 56 anak yang wisuda belum ada separuhnya. Bagaimana nasib yang separuhnya ketika nanti dia melanjutkan di tingkat jenjang selanjutnya? Harus kita kasih motivasi. Kamu pasti akan hafal, tapi entah kapan itu. Dan kamu jangan sampai putuskan hafalan itu sampai nyawa lepas dari badan, jadi sampai mati. Itulah nanti ada visinya gitu ya, sampai bawah. Nah, apabila dibesarkan dengan rasa aman, dia menaruh kepercayaan. Rasa aman apa? Tidak ada pembulian ya. Ustadznya selalu melindungi baik anak santri yang lancar maupun santri yang kurang lancar ya, tapi tetap memberikan sebuah punishment atau pertanyaan atau warning atau sebuah momentum semacam kayak himbauan itu juga harus. Oke, lanjut. Lagu yang lainnya nggak ada ya? Terus itu nggak ada ya? Di file saya nggak ada itu. Yang Marus Tafid itu ya. Nah itu Marus Tafid itu Marus Bansor, Marus Banser, Bansor ya. Banser itu Marus itu adalah Marus Komando Angkatan Laut pertama kali. Itu Marus Komando Angkatan Laut, kemudian yang dikawal seluruh Marus Komando baik Angkatan Udara maupun Angkatan Darat. Setelah itu dari Banser meniru nadanya, hanya kalimatnya yang berbeda. Itu saya rubah ini. Saya rubah yang di bawah Yayasan Arwaniah itu. Pertama kali saya lihat ke anak-anak pas masuk tuh mereka semangat sekali yang gitu. Bisa ya? Bisa. Yang Marus Santri izinkan ini. Oke. Mau yang Marus Santri atau Marus Tafid dulu? Marus Tafid, jadi boleh dibuka. Mudah-mudahan saya masih hafal. Oke. Saya waktunya tinggal sebentar. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafid Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Nah itu anak-anak biasanya kalau udah seperti itu dia akan teringat orang tuanya, bagaimana perjuangannya selama mendapat Al-Quran. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, sekarang kita ke Marus
Nah, gimana ceria lagi ya? Oke ya? Demi Al-Quran ku rela berjuang 1, 2, 3. Izinkan ayah, izinkan bunda, izinkan kami menghafal Quran di bawah yayasan Awaniyah. Ku rela nanti untuk berkhidmat, tidak kembali pulang. Pastikan semua kata masih aman, walau rasa rindu dan jenuh menggoda. Demi Al-Quran ku rela bertahan. Maju ayo terus maju, singkirkanlah masa depan. Baca takdir keras dan fokus, berjumlah amat kalimah. Wahai santri kami yang Quran, di mana engkau berada, di sini teruslah semangat mendapat. Demi Al-Quran ku rela berjuang. Maju ayo terus maju, singkirkan malas yang bergerak. Baca takdir keras dan fokus, berperilaku akhlak karimah. Wahai santri kami yang Quran, di mana engkau berada, di sini teruslah semangat mendapat. Demi Al-Quran ku rela berjuang. Demi Al-Quran ku rela berjuang. Kalau sudah itu semuanya semangat anak. Kalau dinyanyikan di secara bersama-sama seperti ini, anak-anak itu luar biasa semangatnya. Jadi nanti kalau ustadz yang pas ngajar ngaji di kelompoknya, mungkin Ewong dengan temannya, ustadznya itu malah marahin nyanyi. Ada sebuah mutiara hikmah, dengan ilmu hidup akan jadi mudah, dengan seni hidup akan jadi indah, kemudian dengan iman hidup akan terarah. Nah itu dengan seni akan indah. Indah tidak kira-kira dengan seni? Nyanyi termasuk seni ya enggak? Jatuh cinta termasuk seni ya enggak? Jatuh senang rasanya. Dan senang itu yang kita itu terhindar dari penyakit. Kalau artinya senang itu penyakit tidak akan datang. Tapi kalau sedih, cemas dan lain sebagainya, penyakit mudah datang. Gitu apa enggak? Gitu ya. Jadi nanti ustadz-ustadzah ketika mengajar ke anak-anak itu, mohon maaf, mungkin dunianya jenengan ketika mondok berbeda dengan dunia anak sekarang. Boleh dipraktekkan ketika mondoknya jenengan dulu ke anak-anak, boleh, harus. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang harus dikasih tahu tentang perjuangan yang susah oleh kakak seniornya dulu. Sekarang kan mungkin lebih mudah ya. Mohon maaf, orang tua yang memondokkan anaknya sekarang itu kalau sambangan itu Fortuner, Pajero, paling pokok Avanza Semia ya, sanune sudah berapa itu. Nah itu beda dengan dunia ustadz dulu. Tapi jangan semata-mata anak langsung terus dicukupi semua fasilitasnya, nanti akan terlena ya. Jadi pinter-pinternya ustadz-ustadz ini mengarahkan anak-anak bagaimana anak-anak ini supaya jadi santri hafidhul Quran, ahlul Quran yang berakhlakul karimah, itu yang terpenting. Oke? Selesai? Selesai ya. Baik, sekarang kertas sudah disiapkan. Saya minta ini dua kelompok ya, ini dua kelompok. Kalau ini dua kelompok terlalu banyak Ustaz ini ya? Enggak ya? Boleh. Dua kelompok, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 10 kelompok. Monggo silakan. Bagaimana caranya beda? Kursi diputar berhadapan-hadapan. Ya, ini kan dua kelompok. Jadi karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kita hari ini karena ini bimbingan kelompok itu sebuah nasihat. Kalau konseling kelompok membahas tentang masalah dalam kelompok, kalau bimbingan kelompok nanti saya yang akan memberikan tugas temanya apa. Ya, kalau sudah mohon disimpulkan, setelah itu nanti dikumpulkan. Oke, siap? Oke, 2 menit kursi diputar. Silakan.
Satu kelompok satu. Jadi ini kan 10 orang, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang nanti berpendapat, kemudian diumumkan ada yang boleh salah satu. Ya, silakan. Mungkin nggak fokus, kemudian gojek dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang Mas Santi seperti itu deh. Dia nggak apa-apa, kenapa itu? Sulitnya itu, kesulitan karena dia tidak fokus. Kesulitan mungkin karena kalau saya lihat anak kecil itu ada yang belum bisa baca BTA loh Pak, ada yang belum bisa sama sekali kelas 1. Jadi harus di privat oleh gurunya. Itu ada yang lolos seperti itu. Ya, betul bisa gini. Pokoknya di dunia pondok pesantren tahfidz. Nah, di dunia pondok pesantren tahfidz tidak pada usia dini saja. Kalau umur 21 lebih kan gimana pembahasannya? Kenapa? Jadi pembahasannya kan di atas remaja mungkin yang punya pengalaman, mohon maaf, kesulitan apa yang Ustaz hadapi ketika di pondok? Kesulitan menyesuaikan diri, kesulitan untuk menghafal. Menyesuaikan diri bagaimana tidak merasa dengan temannya itu nggak ketemu ya, artinya dengan temannya itu nggak nyambung, sebenarnya menyendiri. Itu dalam bidang sosial namanya, dalam bidang pertemanan. Kalau di pondok yang non sekolah kan pondok tahfidz saja ya, mungkin dalam hafalan. Kalau yang pondok tahfidz per sekolah dalam bidang akademik, yang sekolah umum, karena mau sekolah pengen mau dokter. Jadi ada anak yang di tempat saya itu kalau sekolah dia tidak mau, dia mau, nih sekolah ngantuk, kalau situ aja. Oke, jadi saya menawarkan tentang tema jujur yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan ketika menghafal, itu satu. Yang kedua, apabila dalam peserta diklat ini ada yang mengusulkan, Bu judulnya jangan itu, silakan. Nah, ya monggo. Kira-kira judulnya apa? Ini beliau jadi harus judulnya satu saja, dibahas oleh 9 kelompok. Nanti hasilnya akan kelihatan kelompok mana ini yang nanti jawabannya yang memang mungkin bagus seperti itu. yang paten. Ya, kira-kira umurnya berapa? Berapa masalah? Ya, masa kalau umur kan Ustaz nanti kan menghadapi anak itu macam-macam. Iya, kalau kita tentukan hanya kelas 7, suatu ketika Ustaz mengajar kelas 9 mungkin, kelas 12 gitu ya. Oke, judulnya kenapa Ustaz? Judulnya apa? Seperti itu, ya silakan Mbak. Monggo. Pertanyaannya bagaimana mengatasi kesulitan karena kita ini 2 tahun dulu. Gimana kalau pertanyaannya bagaimana mengatasi atau mendidik anak didik agar mudah hafal? Dari Ustaznya, saya ulangi ya. Bukan judulnya ya, temanya adalah bagaimana cara mengatasi anak yang kesulitan menghafal. Begitu Ustaz ya? Temanya seperti itu. Gimana Ustaz, setuju? Jadi jangan kan Ustaz jangan Ustaz nanti ketika diteruskan di masing-masing unit ono bocah manggil yang pakai vokal ini piye cara mengatasi ya, itu loh. Judulnya itu atau yang lain? Saja? Oke, sekarang ada yang lain silakan. Ya, siapa yang mau usul atau yang mau tanya, monggo. Ya, monggo. Boleh. Opsi 1 itu kalau misalnya ada santri yang susah menghafal. Nah, opsi 2 itu untuk mengatasi santri yang mudah menghafal kemudian dia sombong. Ada banyak itu ya yang sudah hafal duluan sombong, agar patuannya mau maju masih sering kalah. Ada Bu, udah sering manggil anak seperti ini. Ini juga kasus masalah.
Oh iya iya, silakan Ustaz, silakan. Ya. Kita tunggu, kalau tidak ada mungkin saya nanti menentukan judul atau ada yang lain. Silakan. Atau masing-masing kelompok judulnya beda, temanya beda. Temanya beda sama? Oke, sama. Berapa? Temanya bebas. Kalau temanya bebas itu harus ada pimpinan kelompok. Satu kelompok ada pimpinan kelompoknya, itu temanya bebas. Ya karena ini waktunya memang untuk konseling kelompok itu biasanya kalau saya praktek itu setengah hari. Itu bisa matang ya. Tapi kalau ini kan semacam hanya sepintas mawon. Oke, bagaimana kalau judulnya simpel? Bagaimana usaha kita untuk menjadikan santri kita ahlul Quran yang berakhlakul karimah? Bagaimana kalau seperti itu? Oke ya. Oke, judulnya atau temanya adalah bagaimana upaya ustadz-ustadzah menjadikan santri yang ahlul Quran dan berakhlakul karimah. Oke? Silakan, waktunya sampai jam 3, jadi sekitar 17 menit. Silakan. Satu kelompok hanya satu kertas. Jadi ada yang usul, ya. Satu kelompok satu kertas, terdiri dari 8 orang. Mungkin satunya ada yang mengusulkan, saya usul seperti ini. Yang lain setuju apa enggak? Nah, jadi didiskusikan dulu. Ya. Satu orang memberikan ide, temannya harus setuju dulu. Ya, jadi didukung. Oh, ternyata satu kelompok, maaf, kelompok 2 ya, ini satu, kelompok 2 ada 3 usulan yang disepakati 3, maka 3 itu yang jadi. Mungkin satu orang 3 usulan, satu ustadz usul seperti ini, usul seperti ini, yang lainnya gitu. Ya, baik. Ya, bagaimana upaya ustadz-ustadzah menjadikan santri yang ahlul Quran dan berakhlakul karimah? Nah itu. Oke, silakan. Nanti hasil jawaban dari ustadz-ustadzah yang ditulis, santri itu yang biasa penyakit pondok, apa penyakit pondok? Kemudian tumor dan lain sebagainya. Itu kakinya itu luar biasa nih. Kakinya itu sakit di sebelah sini. Saya lihat tuh pincang pakai celana, jalannya pincang seperti ini. Saya dekati kan mundur, dia udah besar. Kenapa mas? Gak apa-apa bu. Dan terus ketika dia duduk dengan teman-temannya, saya dekati lagi, tapi tidak semata-mata saya tuh menuju kepada hal tersebut. Saya tanya, kak, kakinya kenapa itu? Sakit bu, korengnya sudah lama ya Allah. Saya tanya sama ustadz, dia kemudianmu dikubur diobati sama Allah, berkenalan selama. Akhirnya anak itu paginya nggak masuk di kamar. Saya masuk ke kamarnya, diantar oleh temannya. Saya lihat kakinya. Ternyata kakinya tuh sudah sakitnya tuh sudah melebar. Kalau saya orang tua mawon itu mungkin nangis itu. Anak seusia itu, seusia anak-anak SD di pondok yang jauh dari orang tua dengan kaki yang sangat sakit, maaf, nanahan, beranang, apa ya sudah tidak karu-karuan. Saya lihat itu, ya Allah rasanya kayak apa, saya bermain itu panas. Bagaimana mungkin anak tersebut tuh bisa menghafal dengan baik dengan kondisi kesehatan seperti itu? Saya langsung telepon sama Pak Ustadz, maaf saya minta izin, apa bu, putranya jenengan, saya tak gonceng, saya gonceng ke langsung ke apotek. Saya tanya kepada apotekernya yang saya kenal baik, bukan dia yang saya ya Cina, tidak apa-apa, tapi kan kami berteman baik. Kok saya panggil, kok tolong kok ini diobati apa? Kayak gini, tidak apa-apa. Ini siapa ini bu? Ini muridku, dan dia tidak perlu tahu siapa dia. Ya bu, kami gini, diobati langsung saya berikan salep obat. Alhamdulillah 3 hari langsung kering sembuh. Saya sering operasi ke kanan, operasi ke kelas. Tak lihat, mana ada yang budik kan ada, iya bu ini bu. Sekarang sudah mulai enggak, yang banyak yang putih, yang putih itu tangannya sampai anak-anak.
batin dari wali santri harus ada. Setelah itu titipnya sama ustadz. Ustadznya juga harus tahu muridku kelompokku ada 12 anak. Cakrolas biaya setiap harinya, kesehatannya, pertemanannya, pergaulannya, sosialnya. Bariku nembe ngapal ke ustaz, apa ngapal ke dia, ditanya kesehatannya. Mang, dok, tapi maknya habis nggak? Habis ustaz, jam pagi kan? Oh ya sudah. Tanya dulu gimana, ada yang sakit, ada yang pusing nggak? Tanyakan coba itu. Bagaimana perasaan hari ini, sehat apa enggak? Enggak ustaz. Kalau dengan ajak komunikasi, ajak konseling seperti itu, maka seminimal mungkin masalah insya Allah akan segera teratasi. Tapi kalau sudah maju ke depan, ustadznya sudah masuk, murid santri tidak diberi kesempatan untuk mencurahkan hatinya, untuk bercakap-cakap, untuk curhat dan lain sebagainya, kemungkinan masalah-masalah itu akan numpuk dan ketika sudah saatnya akan jadi bom waktu yang meledak. Karena apa? Karena mereka jauh dari orang tua, pulangnya hanya setahun sekali, ketemunya ketika sambangan pun kemungkinan nggak mungkin cerita-cerita diajak kemana, ke mall, beli ini, beli itu, habis itu kembali lagi ke pondok. Dia tidak tahu sehariannya bagaimana. Jadi ketika saya masuk kelas tuh biasanya saya lihat tuh sampelnya anak-anak itu. Kok di sana ada yang kelihatannya sewu, lambene memerah gitu ya, memerah itu kayak ada kayak gimana itu, kemudian matanya agak kocok-kocok, pasti anak ini sakit. Tak demek anak itu udah diobat sudah tapi belum sembuh gitu. Biasa seperti itu, nangis. Dan ketika dia nangis dia itu istilahnya melepaskan beban yang ada di hatinya. Biarkan ketika nangis saya los nangis, kamu nangis. Karena menghafal Al-Quran di usia kecil maupun usia dewasa itu luar biasa beratnya. Kalau menghafal bareng-bareng hampir ya usah dia sing angel lu ngeker ati dia. Ngeker atine dhewe-dhewe iku sing angel. Cah cilik-cilik senengane dolanan pentulitan, jungkulitan dan lain sebagainya. Kalau ngapal anteng ya dia pada saat deras di pas ngajine iku tok. Yang lainnya ya dia main kemana-mana. Itu dunia anak-anak. Jadi Pak Ustadznya, Ustadzanya juga harus menjadi konselor. Konselor itu membantu dan merubah dalam hal menyelesaikan masalah. Sedangkan Ustadz itu adalah mengajari anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Jadi jenengan bisa jadi aktris yang berwatak antagonis. Antagonis itu kan yang ditakuti ya. Antagonis yang bukan jahat tuh. Antagonis yang ditakuti karena kalau saksinya takut dia nanti akan hafal. Yang protagonis, yang apik, yang baik dengan santrinya, yang selalu welcome, ada apa kamu, seperti Buya Ike ketika ini dirangkul seperti ini, seperti beliau ada album ketika dengan santri los yang baik ya nak ya, seperti itu. Jadi kemungkinan aduh tidak sabar aku Bu, pengajian ini gak karu-karuan Bu. Itu wajar-wajar saja. Jadi ketika jenengan sedang marah kepada anak itu, maka suruh mundur santrinya. Yuk mundur dulu, ganti temanmu, biar nanti kemarahan ustadznya mereda dengan digantikan santri yang lain. Nah jenengan protet bocah ya, diprotes uangnya diprotet ya sampai anaknya sampai nangis yo, ini susah, ganti yang lain. Piye carane guru tersebut memainkan peran supaya dalam kelompoknya itu selalu senang. Ada pengusaha banyak yang tidak ada itu sekarang banyak yang jadi sama pengusaha ini sekarang seperti ini bukan apa? Karena dunia anak-anak itu ada dunia bermain. Sebisa mungkin dengan ketika ngajar ke anak-anak bermain sambil belajar sambil bermain. Pada dasarnya anak itu belajar dengan 3 hal. Satu dengan 3 hal, 3M. Satu dengan mendengar dulu. Habis mendengar dia melihat. Habis dia meniru. Mendengar kayak gimana Bu? Seperti di Pati. Yang dari keranda dia mendengar. Kalau aku sekolah besok di SMP kita Pati seperti ini. Dia mendengar terus. Setelah mendengar dia masuk ke sini melihat. Oh ternyata Pati seperti ini loh. Setelah melihat dia meniru. Dan anak-anak itu adalah peniru ulung. Senengannya meniru. Menghafal kalau napi dia meniru yang temannya. Dia kok jadi jadi ketua geng yo. Penak tinggal nyuruh-nyuruh. Mana sepatuku? Ambilkan aku makan. Waktu habis kita ada nggak seperti di pondok? Ada. Dia juga bisa meniru temannya yang seperti itu. Jadi sebisa mungkin
mungkin ketika ustadz-ustadzah mau mengajar, luangkan waktu untuk tanya ke anak-anak. Bagaimana kabarmu tadi malam, keadaanmu di kamar bagaimana, dan lain sebagainya. Cukup 5 menit saja. Dengan begitu, dengan akan tahu, oh muridku 12, yang A katanya seperti ini, B seperti ini. Nah, A aku ulang dengan cara yang halus, gak bakal jadi. A tak ulang dengan cara yang keras, artinya keras harus seperti ini, seperti apa ya, semacam kayak instruksi atau dikasih cara. Kalau yang ini dia ini pinter, dia udah usah dihitung, dia langsung bisa Bu. Yang ini seperti ini ya. Guru atau ustadz-ustadzah harus tahu caranya, bagaimana cara mengajar anak itu bisa nyambung, bisa klik antara guru sama anak itu seperti orang tua sama ibu sama anaknya. Oke, tapi dengan nusewu niatnya saya kuning ini jadi ustadz-ustadzah tok, terus kayak mulang aku udah peduli dia mau ada masalah apa dan lain sebagainya, maka nanti dengan akan kesulitan sendiri, kesulitan ketika mengenal tentang karakter muridnya sendiri. Itu ya. Oke, yang terakhir ada yang bertanya, kalau nggak ada kita akan relaksasi, belajar menghipnotis gitu ya. Belajar tentang hipnotis, bukan menghipnotis. Hipnocil yaitu menghipnotis anak kecil, children murid ya. Kalau bahasa saya relaksasi, bukan hipnotis. Oke. Ada yang bertanya silakan sebelum kita materi yang terakhir menutup. Nanti hasilnya ini akan saya baca dulu, karena saya ini ya, biar nanti saya laporkan. Monggo bertanya di luar materi ini nggak apa-apa. Ya silakan. Mungkin bisa maju? Ya ini saya tayang. Tuan Dewi yang mulia, saya punya anak pandai. Dia itu punya masalah kemarin dari ayahnya itu meninggal. Terus permasalahannya itu dia itu nggak konsen, jadi aslinya dia itu targetnya sekarang 10 juz, tetapi sekarang masih sekitar juz 7 sekian ya. Pertanyaannya bagaimana cara kita menasehati adik itu masih biar semangat. Terima kasih. Kebiasaannya mungkin kadang anak kalau tahun depan, kadang kalau dibenarkan sama ustadz atau ustadzanya, kadang ada yang ngambek atau malah nangis sampai nangis. Yang pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi ngambek tersebut? Iya, terima kasih. Kalau dengan nanti di suatu kesempatan ada upaya seperti itu, maka beri tepuk tangan. Baik, pertanyaan yang bagus. Yang kita lakukan adalah pertama, beri pendekatan, ya? Beri pendekatan kepada anak-anak itu karena sudah remaja, maka alangkah baiknya kalau di tempat yang terpisah. Artinya jangan dalam kelompok, ya? Misalnya habis kelompok selesai semuanya, misalnya namanya Mbak Siti. Mbak Siti nanti sebentar ya, saya mau ngomong atau ustaznya mau ngomong, ya? Pertama pendekatan dulu, ya. Setelah itu kedua, cara mendekati anak supaya dia itu nyaman dengan ustadz dan ustadzanya, buat seakrab mungkin. Kalau memang ustadznya perempuan, muridnya kan perempuan ya, mungkin tepuk-tepuk pundaknya. Memangnya kamu ada apa? Coba cerita sama saya, mungkin saya bisa membantu. Ya, dilus pundaknya atau apa. Dan saat santri tersebut belum ditanya, ustadz-ustadzanya baru ngomong 1-2 kata-kata, dia sudah menangis, biarkan dia menangis dulu. Jangan dipaksa untuk ngomong, biarkan dia nangis. Ya, kalau Pak Ustadz kan nggak mungkin ya, kalau mulus-mulus ya kayak gitu. Ya Ustadz ya. Gimana dia didekati? Tepuk-tepuk pundaknya aja. Gitu. Karena dengan tepuk-tepuk pundak itu mengisyaratkan kepedulian kita kepada santri, empati kita. Ya. Yang ketiga, kalau hari itu dia tidak mau cerita, maka ada pendekatan yang kedua.
kedua nggak ada. Yang ketiga, apa nggak ada yang keempat? Bu, tidak. Seorang harus punya keputusan. Yang keempat, cari tahu teman dekatnya, teman yang terdekat. Teman biasanya dia riwayat sama siapa ya? Harus tahu untuk tanya. Jadi ini apa mau mbak? Nah gitu. Kalau dia udah cerita. Kalau teman dekatnya nggak mau, nggak tahu, nggak bisa cerita, tanya keluar. Lewat telepon atau apa, ibu bapak aku kali itu ternyata pada saat sambaran. Insya Allah nanti dengan langkah keempat itu nanti akan ketahuan kenapa sampai itu, ya. Bengongnya kenapa? Bengongnya dia ngalamun sudah punya pacar karena dia besar. Apakah dia ngalamun tadi karena orang tuanya berusaha meninggal dia sedih atau bagaimana? Dan nanti seorang konselor, seorang ustadz-ustadzah harus bisa meyakinkan anak-anak bahwa kamu mampu melewati ini semuanya. Dulu ustadzah juga seperti itu, sekarang ustadzah sudah selesai dan sekarang mengajar. Kamu juga nanti akan seperti itu. Siapa yang menggantikan saya kalau tidak kalian? Ya, penerusnya ustadz-ustadzah adalah santri-santri jenengan semuanya. Maka rangkul pupuklah mereka karena itu generasi jenengan. Nanti ya kamu dijadikan penggantinya jenengan semua penerus. Seperti itu ya Mbak ya. Ya, ada lagi silakan. Satu, nanti yang ustadz dua, yang ustadzah dua. Oke, silakan. Tadi ya. Yang ustadzah mau, ustadzah satu ya. Semoga setengah bisa ya. Setengah dua. Oke, silakan. Nama saya Muhammad Azali dari PTJSI Kudus. Saya mau tanya bagaimana cara mengatasi seorang santri yang tidak bisa menyesuaikan kegiatan jam wajib pondok, seperti kalau malam biasanya nggak bisa tidur, ngopi sebentar terus ngajinya biasanya malam. Tapi kalau pagi jam 8 sampai dulu itu sulit untuk mulai. Ini kemarin yang jadi perdebatan saya dengan Pak Ustadz Murabi di Keraton. Saya kemarin pas awal-awal seminggu sekali kalau ketemu terus sama Pak Murabi, ketemu. Terus bilang, bijar maaf ya Bu, kalau konseling jam 9 nggak bisa Bu. Kenapa Pak Ustadz? Kita jamnya tidur pun. Sesok mulai nonton. Nah, baru ketemu saya ini Pak Ustadz nonton. Jadi ini saged jenengan mawon yang memutar jamnya. Jenengan sarene kan sampai menjelang pagi. Meleknya nggak tidur menjelang pagi. Ketika anak-anak mau bangun subuh, jenengan baru sore baru tidur. Makanya anak-anak habis subuh terus masuk ke kelompok masing-masing, jenengan mapan turu meleng. Maka Pak Ustadz mungkin kok Bu ya sekarang dirubah. Coba dirubah bisa nggak? Coba satu kurangi kopi karena kopi kan mengandung kafein ya. Ketika minum kopi itu mata nggak bisa tidur ya deh. Nah itu nggak bisa tidur kok Bu. Tuh nggak ngaruh deh. Itu berarti sudah kebal ya. Itu mungkin ini hanya pengalaman ya. Yang kedua, dikurangi jagongnya begadang. Jangan sampai malam. Bisa tidur. Terus yang ketiga adalah coba pelan-pelan dipaksa. Dipaksa loh ini loh, bukan disuruh. Dipaksa dirinya sendiri untuk mengikuti jam yang sudah berjalan, yang sudah ditentukan. Ya kalau mohon maaf yang di pondok pusat kan memang sama nanti ya Pak Ustadz ya, jadi agak kesulitan dan mungkin itu nanti saya siap diundang untuk konseling bersama. Kemarin bulan Desember itu sebetulnya saya mau ngisi dengan Dr. Widi, karena ada halangan saya nggak bisa hadir itu sebetulnya saya pengen ngobrol masalah itu khususnya kepada ustadznya atau kangkang santri, bukan yang putri ya, karena biasanya memindahkan jam tidur saja, itu namanya memindahkan jam tidur gitu. Malam dibuat
begadang jangan tidur, paginya dibuat tidur. Ternyata ya begadang ini ngaji. Nggih, begadang ngaji. Ternyata sekarang maaf ini pengalaman yang di kantor sekarang Pak Ustadz Murabinya sudah mulai berubah. Dan itu memang susah kalau tidak ada orang yang mendorong, orang yang mengingatkan. Seperti itu Pak Ustadz ya. Terus itu nanti ada orang ketiga selain pengurus yang mengingatkan ya, bahwa jam itu harus diubah. Karena itu nanti akan jadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan ketika jadi ustaz mungkin seperti itu. Kebiasaan ketika berumah tangga nanti juga akan begitu. Yang nantinya mungkin istrinya itu kepinginnya pagi-pagi nggak boleh tidur, suaminya tidur akhirnya berantem bentrok gara-gara tidurnya itu yang diputar saja. Itu nggak menyalahi aturan sebetulnya, ya. Tapi karena itu sebuah peraturan kalau malam nambah tidur, pagi dibuat kegiatan dan lain sebagainya, akhirnya itu menjadi suatu kontra. Nah, menjadi kontra, jadi pertengkaran seperti itu. Mungkin itu nanti Pak Ustadz bisa meminta bantuan pihak ketiga, nih. Karena kalau yang menegur pengurus dan lain sebagainya kemungkinan itu kok akan mental, gitu. Jadi ada pihak ketiga mungkin mendatangkan atau kita ngobrol-ngobrol ada orang yang menegur seperti itu. Maka nih Pak Ustadz ya. Yang ketiga yang Ustadznya 2, yang Ustadz 2. Silakan. Yang tadi yang ngacung gitu. Yang ini apa? Yang ini monggo. Yang dengan baba apa yang merah hati? Merah hati. Ya, monggo silakan. Ayo waktunya sudah habis ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Aisyah dari PTPDI Dua Muria. Kebiasaannya mungkin kadang anak kalau store hafalan, kadang kalau pas salah terus dibenarkan sama ustadz atau ustadzanya, kadang ada yang ngambek atau malah nangis sampai nangis. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi ngambek tersebut? Ya, terima kasih. Akan saya jawab. Yang pertama, tapi mungkin hampir sama ya, diadakan pendekatan ya. Pendekatan tadi yang seperti pertanyaan ini tadi, diadakan pendekatan, kemudian ditanya dia ada masalah apa, apakah karena takut, nangisnya itu karena takut dengan ustadzanya atau karena nggak bisa. Ya takut, nggak bisa, ya ketika ada masalah atau ada masalah. Terus cari latar belakang keluarga anak tersebut bagaimana. Apakah dia itu dimanja orang tuanya, serba kecukupan di rumah, sehingga ketika di pondok serba terbatas, serba prihatin, dia menolak, dia nggak mau mengikuti. Nah itu juga bisa jadi penyebab. Ya, takut, nggak bisa, atau dia anak manja atau yang dimanjakan. Itu biasanya 3 hal itu yang biasanya jadi penyebab. Saya juga punya santri seperti itu. Nah itu ketika saya selidiki ternyata memang betul. Di antara salah takut kepada ustadznya, 2 nggak bisa saat ngaji sekolah tadi, yang ketiga dimanjakan dalam keluarganya. Takut itu bisa juga terjadi kepada ustadznya, atau dia takut dalam kelompoknya itu dibully teman-temannya ketika dia sekolah mengasal, dipoyongi istilahnya manten. Nah itu juga bisa jadi penyebab. Manten ya, mungkin itu bisa dipraktekkan di sana, dan mudah-mudahan nanti bisa anak tersebut yang nangis lagi. Selesai? Terima kasih. Oke, yang terakhir kita relaksasi ya. Kenapa? Monggo Pak Ustaz. Nanti kalau mau tanya, saya tulis nomor WA saya. Bisa tanyanya online. Ya apa saya siap. Saya melayani konseling siapapun yang membutuhkan bantuan saya. Ya, sebisa saya, semampu saya. Oke? Nomornya ada 2 nomor ya. 081 1254 1271. Nah ini bisa buat telepon. Ini bisa telepon, bisa WA. Yang buat hanya WA saja 085 229 458 544. Monggo mungkin nanti Pak Ustadz, Bu Ustadzah
pas praktek di lapangan jadi guru itu kesulitan ini apa yang harus saya lakukan, silakan nanti sebutkan saya ini Bu dari unit mana harus lengkap. Jadi nanti ketika saya memberikan bantuan mungkin saya bisa seperti ini mudah-mudahan nanti bermanfaat. Sambung Oke, sekarang untuk hipnotis atau relaksasi. Bagaimana caranya? Satu, kita praktek saja. Semuanya tangan tidak ada yang memegang benda apapun. Ini tidak ada lampunya lagi Pak Info. Tangan dalam keadaan kosong, sudah. Duduknya yang enak, dimatikan aja Pak lampunya. Duduknya yang enak. Kalau dengan enaknya selonjor agak gini boleh, atau tegak boleh. Monggo, duduknya enak yang enak. Yang penting jangan tiduran, ya. Oke, sudah. Semua nggak ada yang pegang. Oke. Kemudian juga kepala tetap seperti ini, agak digoyang-goyang supaya tekanan-tekanan atau agak keluh dan lain sebagainya sudah ada. Oke, sudah. Oke. Semuanya menunduk. Maaf, ini harusnya relaksasi setengah jam. Ini hanya 1 menit. Ini nanti bisa dipraktekkan. Semuanya menunduk tanpa ada suara. Silakan ambil nafas pelan-pelan. Keluarkan. Ambil nafas lagi. Keluarkan. Ambil nafas lagi, keluarkan. Semua memejamkan mata. Tundukkan kepala kita semuanya. Tundukkan kepala yang dalam. Tundukkan kepala yang dalam. Kosongkan pikiran ustadz-ustadzah. Sedangkan abaikan, lupakan. Kosongkan pikiran semuanya. Bayangkan saat ini ustadz di tengah sebuah perkebunan dengan hamparan rumput yang hijau yang sangat menyejukkan. Di bawah rindang pohon dengan tiup angin yang sepoi-sepoi sehingga meluruhkan semua beban pikiran, beban hati yang selama ini mengganjal dalam diri kita. Hilangkan, kosongkan dan lupakan. Tatap hamparan rumput yang hijau yang tanpa batas. Tanpa batas itu seakan-akan para ustadz berjalan di atasnya. Berjalan sampai jauh di atas rumput yang hijau itu yang belum tentu tahu dan tidak tahu batas tujuannya. Berjalanlah di atasnya. Berjalanlah di atasnya. Kosongkan, hilangkan, lupakan, abaikan semuanya. Bayangkan saat itu ustadz-ustadzah berjalan sendirian. Tidak ada satu orang pun teman, tak ada satu orang pun yang melihat tentang kita. Tanya dalam diri ustadz-ustadzah sekalian, apa sebetulnya tujuan ustadz-ustadzah menghafal Al-Quran ini? Apakah hanya untuk menyenangkan hati orang tua? Apakah hanya sekedar maaf Al-Quran sebagai jimat? Atau mungkin para ustadz-ustadzah menghafal Al-Quran supaya dipandang orang sebagai orang yang alim? Atau mungkin ada tujuan lain? Coba itu renungkan. Kalau sudah dan kita sudah mempunyai tujuan dalam menghafal Al-Quran hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa rendahnya diri kita, betapa tidak ada artinya apa-apa diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita ini setitik air, setetes air di tengah lautan samudra yang luas. Kita nanti mengajar kepada santri-santri kita akan merangkul santri kita akan menyayangi santri kita, dan mereka lah generasi penerus kita. Dan sekecil pun di hati kita tidak ada rasa untuk menyakiti atau membeda-bedakan dengan santri kita. Dengan begitu, insya Allah tujuan Ustadz-Ustadzah sebagai guru pencetak, insya Allah nanti di wilayah kiamat akan ini. Paling jalan-jalan, buka pelan-pelan mata kita, buka pelan-pelan mata kita, oke? Buka pelan-pelan mata kita, oke? Buka seperti biasa. Nah, di dalam relaksasi tadi mengandung makna, karena belum selesai. Kenapa waktunya terbatas? Di dalam relaksasi tadi, ketika Ustadz-Ustadzah merelaksasi santrinya dalam kelompoknya dengan kata-kata yang jenengan tahu kelompok ini jenengan itu kayak apa, maka di situ secara langsung Ustadz-Ustadzah sudah bisa menunjukkan keegoisan, menunjukkan rasa kemalasan, menundukkan rasa yang tidak baik pada diri santri. Soalnya uang mau sakit nyekel, mau jenengan cekel butute. Berapa lama bolehlah santri yang bagus? Sampai setengah jam, sampai betul-betul tertidur, sampai betul-betul nyaman sekali. Nah itu nanti betul-betul apa ya, seakan-akan beban semua itu hilang, rasa capek itu akan hilang. Itu relaksasi yang betul. Nah di dalam relaksasi itulah biasanya santri-santri yang, mohon maaf, khususnya santri laki-laki ya, yang laki-laki yang bukan perempuan ya, biasanya santri laki-laki yang maaf luar biasa aktifnya, bisa dikatakan senangannya ngeplak ikan sane, nakal dan lain sebagainya. Insya Allah dengan relaksasi yang jenengan ke anak-anak, apalagi para ustadz-ustadzah ini sudah luar biasa dengan doa-doanya, jenengan akan bisa nyekel buntutnya santrinya dewe-dewe. Yang ini yang relaksasi secara teori konseling itu seperti itu. Tapi kalau relaksasi mungkin kayak ilmu ruqyah dan lain sebagainya, tentu ada salah-salah dan lain sebagainya. Tapi relaksasi bisa dipelajari. Asalkan satu, jenengan siap dulu, siapkan mentalnya jenengan sehat, dibuat setenang mungkin. Suasana tidak boleh gaduh, tidak boleh gaduh. Seperti tadi ada yang merasakan seakan-akan jenengan betul-betul di dalam hamparan rumput yang luas, betul? Nah itu nanti anak-anak ya Allah seperti itu. Jadi pada karo itu loh kalau Ustaz. Sing kandhane angel mun sewu. Santri ini jenengan sing kandhane muang yang itu sakit direlaksasi. Berapa lama Bu Hidayah terus sampai jenengan berhasil menundukkan sehat tersebut. Ketika sama jenengan dia betul-betul lulut, manut. Nah itu relaksasi yang mudah sekali, langsung dipelajari, langsung bisa jenengan tanpa ke rumah saya, tanpa tanya ngelakonin rambutin untuk sama. Yang penting jenengan tenang dulu, harus tenang dulu, terus hatinya betul-betul plong, ya ada beban apa-apa. Ya itu nanti saya seperti itu saya praktekkan kepada santri-santri yang memang luar biasa itu. Biasanya mereka terus agak tertidur, ada yang menangis, terus dia yang tadinya tertutup menang, ketika sama dia terbuka cerita curhat dan paling tidak dengan relaksasi itu kita bisa membantu seseorang keluar dari masalahnya, hilang bebannya, sehingga di pondok pesantren dia akan merasa nyaman, senang. Nah itu 3 itu kalau sudah, insya Allah ngapal Al-Quran itu jerit mudah sekali. Oke, betul Ustaz. Oke, saya kira cukup. Molor 10 menit, tapi mulai setengah 2 ya, jadi setengah 4 harus selesai. Terima kasih dan rasanya saya tuh pengen sekali sama Ustadz-Ustadzah bisa agak lama
ngobrol-ngobrol, tapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan kita nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, dan saya doakan mudah-mudahan ustadz-ustadzah ketika nanti ditempatkan di unit-unit tadi mempraktekkan 3 hal. Bagaimana membuat santri satu kerasa nyaman, senang. Setelah itu baru ngapalke Quran. Nah itu biasanya seperti itu. Oke, terima kasih dari kami. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting, terutama untuk mendeteksi karakter peserta didik. Yang ketiga, tugas konselor adalah membentuk dan mengubah, mengubah tingkah laku dan mengarahkan klien untuk mengambil tanggung jawab sendiri atas persoalan dan permasalahan hingga menemukan titik terang masalah yang dialami tersebut. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih kepada Yuda, terima kasih kepada panitia, dan terima kasih untuk semua peserta diklat. Dengan ini, dengan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.